Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Usatun Hasanah. Kali ini kita akan mengerjakan tugas pemrograman web 2 yaitu membuat blog pribadi. Pada awalnya saya akan menggunakan blog yang lama lalu menyempurnakannya. Namun karena kendala di laptop, jadi file yang lama sudah hilang dan saya membuat file yang baru. Karena membuat baru, jadi saya membuatnya sedikit berbeda. Jika ingin melihat video yang lama, saya akan menaruh linknya di deskripsi atau di video ini, di akhir video. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang blog saya, blog pribadi di tugas 1 semester 3. Mata kuliah pemrograman web. Jadi di sini saya membuat beberapa halaman, ada indeks, lalu jobs, CV, dan about me atau tentang saya. Selain halaman ini, saya juga membuat file CSS, yaitu untuk blognya, dan juga saya menyisipkan beberapa gambar dan menyisipkan juga file PDF, yaitu untuk CV saya. Mungkin di blog ini tidak tepat dengan perintah yang ada di kolom tugas, namun saya tetap melanjutkannya karena saya rasa ini cukup bagus. Saya akan menjelaskan di file CSS-nya dulu. Di file CSS-nya, kita mengatur semuanya atau mengatur semua yang ada di tampilan indeks, tampilan halaman-halaman lainnya. Yang pertama adalah mengatur placeholder, kemudian ada dengan ukuran seperti ini, ada font size untuk mengatur ukuran fontnya, dan yang lainnya pasti semuanya juga sudah tahu karena ini sudah memasuki web 2, bukan lagi web 1. Jadi saya tidak perlu menerangkan satu persatu. Kemudian ada mengatur placeholder atau tentang image ya. Ini ada block header-nya, juga mengatur block header logo. Lalu ada mengatur tentang font untuk H1 sampai H6. Ada juga mengatur display-nya. Lalu mengatur scroller untuk menggeser-geserkan halaman. Lalu ada ini pagination, itu tentang margin bottom-nya, border radius-nya. Kemudian ada mengatur footer juga, dan juga title-nya. Jadi di CSS ini telah diatur semuanya, dari header sampai footer. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak karena saya yakin semuanya sudah tahu di mata kuliah web 1. Langsung saja masuk ke coding index HTML. Tentu saja untuk HTML diawali dengan doctype HTML. Dan di sini ada keterangan di header untuk meta charset-nya, meta name-nya. Ini saya menggunakan konten yang berbeda dari di web 1. Yang ini lebih kompleks.
Selanjutnya di sini ada kelas header. Di header itu sudah diatur ya sama seperti yang di CSS. Namun ada tambahan. Di sini ada justify kontennya, item-itemnya, center. Kemudian ada kelasnya sudah dituliskan lagi. Untuk headernya saya memberi judul kaca rasa. Nah, di sini ini untuk tampilan di atas yang link-link untuk halaman-halaman lainnya. Selanjutnya ada di bawahnya ya, itu ada konten lagi yang menuju ke link about me. Jadi di situ nanti ada di halaman itu akan ada sebuah dialog tentang mari berkenalan, dan jika mau membacanya itu akan continue reading. Lalu diarahkan ke link about me.html. Selanjutnya ada kotak lagi di sebelah kiri tentang puisi galau dan di sebelah kanan tentang jokes galau. Jika ingin membaca lebih lanjut, itu bisa klik more di bawah, bagian bawah. Begitupun dengan jokes galau. Dan di sini saya menyisipkan gambar untuk di jokes galaunya, karena saya menulis jokesnya di aplikasi pengeditan foto. Kemudian ada tambahan di bawah, from the fact atau fakta. Di bagian paling bawah saya menyisipkan tentang blog berbasis HTML dan CSS. Jadi ini masih membahas tentang pemrograman. Yang selanjutnya ada footer. Sebelum footer juga ada ini, about atau keterangan nanti. About itu akan ada di sebelah kanan halaman. Jadi waktu di scroll about-nya itu tidak akan ikut terscroll. Dia akan tetap di situ saja. Kemudian ada ini footer. Untuk footernya saya hanya menuliskan tugas 1 pemrograman web 2. Dan ada back to top, yaitu untuk kembali ke awal atau kembali ke atas lagi. Lalu di jokes HTML, ini lebih banyak menyisipkan foto dan juga link download. Untuk keseluruhannya sama seperti di awal, di indeks HTML, namun di bodinya itu diganti menjadi foto dan juga link download. Footernya juga sama seperti di indeks. Kemudian untuk puisi.html juga sama, hanya di bodinya yang ada ini. Hanya di bodinya yang ada perubahan. Kemudian selain di indeks, di jobs, puisi, dan about me itu terdapat kolom komentar. Lalu di about me itu menerangkan tentang saya. Tentang siapa saya, pendidikan saya. Kemudian di sini juga disiapkan sebuah CV yang bisa di-download oleh pembaca. Sebenarnya saya ingin menyisipkan foto saya di sini, namun karena tidak sempat, jadi saya akan menyisipkannya nanti saat akan dikumpulkan. Sepertinya sudah dibahas semua, jadi sekarang kita coba ke interface-nya. Nah, beginilah untuk interface-nya.
Di sini ada title-nya Kaca Rasa, itu di pojok untuk halamannya, ini. Kemudian ada di sini header-nya Kaca Rasa. Saya menggunakan huruf besar dan garis bawah. Kemudian di sini ada garis border, saya pakai warna pink karena saya suka pink. Kemudian ada ini yang saya bilang, nanti akan ada kotak. Tadi saya bilang gitu dan seperti ini tampilannya. Jika kita klik continue reading, maka dia akan melanjutkan membaca. Sini juga ada home, jikalau, jokes, kalau about. Sebenarnya saya ingin menggunakan icon, tapi karena tidak sempat mendownload iconnya, berhubung file-file yang lama sudah terhapus, jadi saya buat seadanya saja. Jika mendownload icon sama saja seperti mendownload font, sekalian cari di Google. Dan di sini ada dua kotak lagi untuk puisi galau dan jokes galau. Jika ingin membacanya lagi, kita membaca yang lebih, kita bisa klik more. Atau bisa sama saja dengan mengklik di sini di atas, mengklik puisi galau. Sama juga untuk jokes galau. Nah, di sini ada from the fact, yaitu blog berbasis HTML dan CSS. Ini saya tulis pada tanggal 12 Mei tahun 2022 ya. Nah, yang seperti yang saya bilang, di sini ini about-nya itu akan tetap diam meskipun kita scroll. Nah, scroll ke bawah lagi, dia akan tetap diam. Tapi karena tulisannya terlalu sedikit, jadi tidak terlalu terlihat. Nah, di sini tugas satu pemrograman web 2 itu footer-nya. Nah, ada back to top juga, kita klik back to top, maka dia akan ke atas lagi. Tapi ini Kaca Rasanya ada garis bawah karena dia terlink dari yang back to top ini. Terlink dengan link pagar atau tanda pagar. Kita buka di puisi galau. Ya. Seperti ini tampilannya. Saat kita scroll ke bawah, maka about-nya akan nyangkut di situ saja. Itu di sini juga ada kolom komentar. Nah, di jokes galau juga sama. Di sini saya menyisipkan banyak gambar karena jokes-jokesnya itu digambar. Itu pun di about me. Ini menjelaskan tentang saya. Di sini dapat di-download. Nah, begini kita bisa melihat atau lebih besar. Di sini ada kolom untuk melihat ini PDF saya. Bisa saja kita download lewat sini atau kita download di sini. Tulisan download here atau di tanda panah download. Sepertinya segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.